Namaku Raka. Waktu kejadian ini, aku masih kelas 2 SMP. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pesisir pantai, Kalimantan. Desa kami jauh dari kota. Kalau malam datang, jalanan langsung gelap karena lampu hanya ada beberapa. Suara ombak, angin laut, dan pohon kelapa jadi suara yang paling sering terdengar setiap malam. Keluargaku punya toko sembako kecil yang buka 24 jam di depan rumah. Selain itu, kami juga punya tambak ikan nila dan ikan mas di belakang rumah, dekat rawa dan pohon bakau. Biasanya toko dijaga bergantian sama ayah dan ibu, tapi 18 tahun yang lalu ada kejadian yang sampai sekarang masih bikin aku susah tidur kalau mengingatnya. Semua bermula saat kakek dari pihak ibu meninggal dunia di kampung. Asal ibu yang jaraknya sangat jauh dari desa kami. Karena mendadak, ayah, ibu, kakak, dan adikku pergi semua untuk melayat dan mengurus pemakaman. Aku tidak ikut karena harus sekolah dan menjaga toko. Cuma 3 hari kok, kak, kata ayah sebelum berangkat. Kalau malam tutup pintu samping sama belakang ya. Ibu juga bilang hal aneh sebelum pergi. Kalau ada suara orang manggil di belakang rumah malam-malam, jangan dijawab. Waktu itu aku cuma ketawa kecil. Kupikir ibu cuma menakut-nakuti. Hari pertama terasa biasa saja. Siang hari aku sekolah seperti biasa. Sore pulang sekolah, aku langsung menjaga toko. Banyak nelayan beli kopi, rokok, dan mie instan sebelum berangkat melaut malam. Sekitar jam 10 malam, desa mulai sepi. Aku duduk sendirian di kasir sambil main HP. Lampu toko yang putih terang jadi satu-satunya cahaya di sekitar rumah. Belakang rumah terdengar suara air tembak bergerak pelan. Biur. Kupikir ikan nila sedang naik ke permukaan. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat listrik desa tiba-tiba mati. Mati lampu lagi, gumamku. Desa kami memang sering mati listrik kalau malam. Aku mengambil senter dan lilin. Saat itulah aku mulai merasa tidak nyaman. Karena ketika suasana benar-benar gelap, aku sadar rumahku ternyata sangat sepi. Terlalu sepi. Tidak ada suara TV, tidak ada suara ibu di dapur, tidak ada suara ayah batuk. Hanya suara ombak dari kejauhan dan suara air tambak. Biur. Lalu, Kak, aku langsung membeku. Suara itu berasal dari belakang rumah, pelan sekali, seperti suara perempuan tua. Raka. Aku merinding. Aku ingat pesan ibu. Jangan jawab kalau ada suara memanggil dari belakang rumah. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin tetangga. Tapi saat aku mengintip dari jendela dapur menggunakan senter, tidak ada siapa-siapa. Hanya tambak hitam, gelap, dan pohon bakau yang bergerak tertiup angin. Aku menutup jendela cepat-cepat. Malam itu aku memilih tidur di toko sambil menyalakan lilin. Sekitar jam 1 malam. Brak! Aku terbangun. Ada suara benda jatuh dari arah gudang beras. Aku mengambil senter dan berjalan pelan. Gudang itu berada di samping toko, gelap dan sempit. Saat senterku arahan ke dalam, karung berasa berserakan. Lalu aku melihat sesuatu di pojok gudang. Putih, diam, tinggi, kayaknya kotor. Aku langsung menyorotinya dengan senter. Nyata kosong. Tidak ada apa-apa. Aku mulai panik. Tapi aku mencoba tenang. Cuma halusinasi, kataku pelan. Aku kembali ke kasir. 5 menit kemudian. Tok, tok, tok. Ada suara ketukan dari kaca depan toko. Padahal di luar gelap total. Aku memberanikan diri melihat. Dan saat itulah jantungku seperti berhenti. Di depan toko berdiri sosok pocong. Diam, mukanya hitam, matanya kosong. Kain kapannya penuh lumpur basah seperti baru keluar dari rawa.
Aku langsung jatuh dari kursi. Tubuhku dingin. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri memandangiku dari balik kaca. Lalu perlahan, kepalanya miring. Tok, tok, tok. Ia kembali mengetuk kaca. Aku langsung lari masuk kamar dan mengunci pintu. Sepanjang malam, aku mendengar suara loncatan di luar rumah. Buk, buk, buk. Kadang dekat sekali, kadang dari arah tambak, kadang dari atap rumah. Aku tidur sampai pagi. Besoknya aku ke sekolah dengan wajah pucat. Aku tidak cerita ke siapa-siapa karena takut diketawain. Malam kedua lebih parah. Habis maghrib, hujan turun deras. Angin laut bertiup sangat kencang, sampai pohon kelapa di depan rumah bergerak liar. Listrik kembali mati. Aku mulai takut sendirian. Jam 9 malam, seorang nelayan datang membeli kopi. "Orang rumah mana?" tanyanya. "Pergi semua, Pak." Wajah bapak itu langsung berubah. "Kamu sendirian?" Aku pun mengangguk. Bapak itu diam beberapa detik lalu berkata pelan, "Kalau malam, jangan ke belakang rumah." "Kenapa?" "Dulu rawa belakang itu tempat orang buang mayat waktu zaman konflik dulu." Aku langsung merinding. Sebelum pergi, bapak itu menatap tambak lama sekali, seolah-olah ada sesuatu di sana. Malam semakin larut. Hujan belum berhenti. Sekitar jam 11 malam, lampu toko berkedip sendiri. Lalu mati total. Dan dari arah belakang rumah terdengar suara loncatan. Pelan, semakin dekat. Aku memegang senter dengan tangan gemetar. Suara itu berhenti tepat di belakang pintu dapur. Diam, sunyi, lalu kerik. Pintu dapur seperti didorong dari luar. Aku membeku. Pegangan pintu bergerak sendiri. Turun perlahan. Aku langsung menahan pintu sambil membaca doa sebisaku. Dorongan dari luar semakin kuat. Brak, brak, brak. Aku hampir menangis. Lalu tiba-tiba semuanya berhenti. Sunyi total. Aku bernapas cepat. Kupikir sudah selesai. Tapi dari arah atap rumah terdengar suara loncatan. Malam itu sekarang ada di atas rumahku. Debu pelapon mulai jatuh. Suara loncatannya bergerak perlahan ke arah kamarku. Aku tidak berani bergerak sedikit pun. Dan tiba-tiba suatu jatuh tepat di depan pintu kamar. Aku menyorot dengan senter. Kain kapan basah, berlumpur, masih meneteskan air hitam. Aku langsung menjerit. Dan dari luar kamar terdengar suara tertawa pelan. Hehehehe. Suara itu bukan suara manusia. Seraknya seperti orang tenggorokan rusak. Malam itu aku pingsan. Aku bangun sekitar jam 5 pagi. Pintu kamar masih terkunci. Tapi kain kapan di depan kamar sudah hilang. Yang tersisa hanya tanah lumpur hitam. Hari ketiganya, aku sudah benar-benar ketakutan. Aku ingin pergi ke rumah tangga. Tapi toko tidak bisa ditinggal. Menjelang maghrib, langit desa berubah merah gelap. Burung-burung laut berterbangan rendah. Anjing tetangga menggonggong terus ke arah tambak. Aku mulai merasa sesuatu akan terjadi malam ini. Jam 8 malam, toko sangat sepi. Aku duduk sambil membaca doa terus-menerus. Lalu, dari arah tambak terdengar suara kesipratan sebesar. Piur. Seperti ada orang jatuh ke air. Aku memberanikan diri melihat dari jendela belakang. Dan aku melihat sosok pocong itu berdiri di tengah tambak. Air tambak hanya setinggi lutut. Tapi pocong itu berdiri diam menghadap rumah. Kain kapannya sekarang penuh lumut hijau. Mukanya pucat hitam. Matanya kosong. Aku gemeter hebat.
Lalu perlahan, pocong itu melompat mendekat. Bak, air tambak mercik. Bak, semakin dekat. Bak, bak, bak. Aku langsung menutup jendela, tapi suara loncatannya terus mendekat ke rumah. Bak, bak, bak. Sampai akhirnya berhenti tepat di depan pintu toko. Sunyi, aku tidak berani bernapas. Lalu, tok, tok, tok. Ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Aku menutup telinga, tapi suara itu berubah menjadi hantaman keras. Prak, prak, prak. Rakmi instan sampai bergetar. Kaca toko berderak. Aku menangis sambil membaca doa, dan tiba-tiba semua suara berhenti. Sunyi total. Aku pelan-pelan membuka mata. Lalu dari kaca depan toko, aku melihat wajah pocong itu sangat dekat. Matanya melotot hitam, mulutnya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar air hitam bercampur lumpur. Aku menjerit sekeras mungkin. Lalu makhluk itu tiba-tiba melompat ke atas atap. Bak, bak, bak. Atap rumah bergetar keras. Genteng mulai jatuh. Kupikir rumahku akan runtuh. Dan kemudian terdengar suara dari belakang rumah. Suara ibu. Raka, buka pintunya. Aku langsung berdiri. Tapi aku sadar, tidak mungkin ibu pulang malam-malam begini. Mobil saja tidak ada. Lalu suara itu terdengar lagi. Raka, ini ibu. Suaranya persis sekali. Aku hampir membuka pintu, tapi tiba-tiba suara itu berubah. Buka. Suara ibu berubah berat dan serak. Buka. Prak. Pintu belakang dihantam keras. Aku langsung lari ke musola kecil samping rumah sambil menangis. Di sana aku terus membaca doa sampai azan subuh terdengar. Dan tepat saat azan berkumandang, semua suara hilang. Pagi harinya keluargaku pulang. Ayah kaget melihat kondisi rumah berantakan. Genteng pecah, lumpur hitam ada di mana-mana. Bahkan di depan tambak ada bekas loncatan seperti cicak kaki panjang. Aku langsung menceritakan semuanya. Wajah ibu langsung pucat. Lalu ibu akhirnya bercerita sesuatu selama ini disembunyikan. Dulu, sebelum tambak itu dibuat, ada mayat tanpa identitas ditemukan di rawa belakang rumah. Mayat itu terbungkus kain kapan kotor. Dan anehnya, mayat itu hilang sebelum sempat dikuburkan. Sejak saat itu, sering ada warga melihat pocong di sekitar tambak saat malam. Tapi, baru kali ini, makhluk masuk sampai ke rumah. Sekarang aku sudah dewasa, tapi rumah itu masih ada. Tambakan juga masih dipakai. Dan setiap kali aku pulang ke desa saat malam, aku masih sering mendengar suara loncatan dari arah belakang rumah. Seolah sesuatu masih berdiri di tengah tambak, nunggu ada orang yang tertinggal sendirian di rumah itu.